Selamat malam Kak Bayu. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Luar Mohon maaf lahir biasa batin ever ya. moving bro. Di mananya Kanada sih Amerika? Amerika itu deket Danau Toba, Oh deket Bali G. oke. Nah, taruh tung belok kiri itu, nah itu Amerika kali ya. Oke. Ada anu ya, naik ke tele situ ya. Iya, tele, puncak tele gitu. Oh astaga, dekat aja berarti ya. Dua Hmm, kali naik pesawatnya. enggak, naik kereta aja nyampe, naik motor maksudnya, sorry. Aduh, thank you nih mau malam ini Kak Bayu mau kumpul sama kita ngobrol-ngobrol. Kalian apa kabar? Saya sehat-sehat aja ini sama Ipin. Oh iya, iya. Iya. Aku kira kenapa-kenapa kok rambutnya habis gitu. Nah, nggak ketemu berapa abad, terus tiba-tiba rontok. Jadi gitu kan keren. Sampo sekarang lagi anu ya beda komposisinya jadi dia menuju kerontokan kayaknya. Oke, malam ini kita ngobrol-ngobrol nih tentang MBWPS. Uh, uh, Kak Bayu, nggak apa-apa kan? Ngobrol-ngobrol yang agak serius dikit nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, karena udah terjebak ya. Jadi mau nggak mau aja kita ngobrol. Agak-agak melenceng dikit nggak apa-apa lah nanti. Baiklah. Iya, Oke. dari 2000 MBWPS sudah dari 2012 sampai 2019 dan kalau nggak salah Kak Bayu ikut di semuanya ya 2012, 2014, 16, sama 2019, Enggak. 2014 ya. Iya, aku ngebantuin PSU dari 2014 dan itu juga pada saat tim udah ada di Jakarta gitu. Jadi aku nggak ada Nah, kedatangan ke Sanata. Kalau 2012 aku masih hanya ngeliat-ngeliat doang gitu. Jadi mulai ikut ngebantuin itu startnya mulai dari 2014 sampai dengan 2019 kemarin. tapi 2012 tahu kan yang BWPS kan ya, menyaksikan Enggak, kan ya Romantik jelas. 45, terus ada Iya, jadi Difabel saingan kan pada saat itu. Tambang. Oh iya kah? Ya waktu 2012 itu aku main di Istiqlal kan. Oh main. Masih main Ih, seru kepaksa deh pada kayaknya saat kalau itu. lihat nonton-nonton itu. Dari ingin nonton dulu deh, boleh nonton dulu nggak sih kita? Gak usah. Oke, 2012 itu ada Romantik 45, 2014 Tambang, pasti seru Iya, tuh. 2016 itu ada Difabel, Rifabel. 2019 ada Gajah Mada. Gimana tanggapan Kak Bayu nih tuh? Tema-tema yang sudah pernah dihasilkan sama yang WPS. Iya, kalau aku secara garis besar tema yang selalu dibawakan setiap tahun sama WPS itu nggak pernah gagal ya. Awalnya dulu 2012 itu denger denger Romantic 45 menurut aku biasa gitu. Tapi sekarang bukan bukan soal judul temanya apa sih, tapi packaging dari show tersebut itu gimana sih cara garapnya gitu kan. Terus isinya itu tentang apa sih gitu. Kalau kita misalnya ngelihat kayak Romantic 45 ya tentang old school, terus jadul-jadul tentang percintaan, kita nggak tahu tuh mengemasnya kayak apa. Nah pada saat ngelihat langsung jeder, nah begitu deh jadinya gitu. Nah itu bener-bener ya excited banget gitu. Sebenarnya kalau aku sih ya kayak yang aku bilang di awal tadi, nggak pernah gagal soal tema, walaupun di awal kadang-kadang kita ngeliat bukan dari aku ya, tapi kebanyakan juga teman-teman, oh misalnya kayak kemarin 2019 Gajah Mada ya. Oh ya, kita udah tahu alurnya seperti apa. Tapi kan banyak surprise-surprise yang ada di show tersebut gitu ya. Bener-bener itu jadi memorable banget gitu. Aku rasa setiap paket yang dibawa itu WPS dari mulai 2012, 14, 16 sampai 2019 nggak ngebahas tentang peringkatnya berapa ya. Bagi aku semuanya menurut aku terbaik dan itu memorable banget gitu. Bener-bener yang akan diingat. Kita ngomongin sekarang 2021, kita flashback ke 2012, orang-orang akan tetap ingat tuh, oh Romantic 45, oh yang begini-begini. Itu bener-bener gimana ya, bener-bener nggak bisa hilang gitu. Aku masih inget banget gimana konsepnya 2012 itu. Aku pada saat itu sebagai penonton loh, dan aku masih Ya ingat ya ya. betul gitu. Nah itu menurut aku setiap show atau paket yang dibawa WPS itu memorable dan nggak pernah gagal Ya, gitu. ya, ya. Berarti tema-tema MBWPS selama ini tuh ya bukan cuma tema ya, bagus di namanya ya. Ini berarti bukti nyata dari Don't Judge the Book by its cover ya.
Jadi Hmm, eh, cuma jumlah apa tuh namanya romantik Fatima, orang pikir romantik itu berarti percintaan, ternyata di ya dalamnya itu cinta-cinta ada boy. eh, Iya, ada sesuatu something yang unik special lah. gitu. Oh bener, Hmm. ada sesuatu yang unik, ada surprise, ada kejutan-kejutan yang orang nggak bakal ngomong, oh ternyata bakal begini gitu. Nah itu dia. Nah itu sampai pada saat yang terakhir Gajah Mada juga begitu gitu kan. Siapa sih Hmm. yang nggak tahu tentang sejarahnya Mahapati Gajah Mada? Kayaknya, Hampir semua ah, orang tahu gitu kan. betul Pasti betul. orang akan udah nebak, oh jalan ceritanya pasti nanti ada sumpahnya deh. Pasti dia akan mengucapkan sumpah. Itu pasti udah ketebak. Tapi pada saat eksekusinya di lapangan ada something special kan yang mau kita Tuh, tunjukin, yang mau kita jual. Nah itulah yang benar-benar buat orang bakal, amazed banget gitu ya. iya bener. Nah, kalau dari empat nih, yang pertama nonton, yang kedua ikut ambil bagian, yang ketiga ikut ambil bagian, yang keempat tiga, sampai yang Gajah Badat ikut di dalamnya. Kedepannya, menurut Kak Bayu, apa sih yang bagusnya nih yang BWPS jalani itu stay di root ini, akar yang kayak gini nih, maksudnya edukatif, informatif, terus easy listening. Orang tuh kan ketika nonton yang DWTS tuh, wah, oh iya ya pasti ya, oh gini, oh ini ya maksudnya, oh gini gini gini. Atau memilih ke paket yang lebih kompleks, terus lebih apa namanya? Mungkin bahasa orang awamnya jelimet, tapi mungkin di masing jenis itu ya mungkin ya kompleks lah ya. Apa lebih ke situ atau tetap stay di rootsnya dan atau seperti apa? Ya kalau aku sih nanggepinnya gini sekali ya, sederhana aja. WPS dengan keadaan pemain yang notabene adalah pelajar, mereka dari awal punya visi misi di dalam konsep atau tema itu yang berbau dengan edukasi pendidikan. Kalau menurut aku kedepannya untuk ada di titik itu juga nggak masalah, tapi harus ada challenge baru gitu yang seperti teman-teman sebelumnya sampaikan tadi, bahwasanya ya kita merubah paradigma dengan tema edukasi itu juga nggak ngeboringin, juga bisa jelimet kok gitu, juga bisa jelimet. Nah menurut aku itu jadi ciri khasnya WPS sebenarnya, kalau memang tetap ada di rutian itu gitu. Contohnya misalnya gini, ya udah sih kita makannya tetap bakso gitu, cuman nasi taruh di dalam baksonya itu ada apa, ada keju kah, ada ini kah, tetap aja susah makannya karena kebanyakan topping gitu kan, Benar benar benar. dan harganya bisa lebih mahal gitu ya kali Betul ya. betul Kalau betul tapi betul itu cuma betul. bakso kosong aja ya nggak enak gitu, coba akan ditambah toppingnya pasti akan lebih enak, lebih mahal. Nah sama ini tetap tetap garut yang sama, tapi kita kasih challenge yang baru untuk bisa ciptakan sesuatu yang bisa lebih atraktif lagi, yang bisa lebih uh, inovatif lagi gitu, walaupun tetap ada unsur edukasinya, pendidikannya tetap. Menurut aku itu cocok aja karena emang WPS ini notabene semua pemainnya adalah pelajar. Ya aku sih mikirnya gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada yang salah sih kali yuk kalau misalnya tetap update, tetap aja bisa uh, ciptain sesuatu yang luar biasa kok. Kembali lagi ke tim pelatih, teman-teman semuanya lebih mau mikir kerja keras lagi, nggak ciptain sesuatu yang baru itu. Ya ya, setuju setuju setuju. Setuju. Jadi ya lebih eh, lebih kompleks lah ya ke depannya. Terus, nah ini yang untuk Kak, Kak Bayu udah merhatikan lah dari sekarang kita ngomongin peringkat lah ya dari romantik 45 yang peringkatnya segitu, terus struggling betul MBWPS selama tiga kali ikut eventnya di tahun 2012, 14 sampai 2016 untuk mendapatkan cita-cita mendapatkan juara umum, dan akhirnya di 2019 itu jadi juara umum. Menurut Kak Bayu nih, MBWPS ini sudah berada di puncak kah atau belum? Karena eh, sebaiknya MBWPS ini kemana sih ke depannya gitu? Apakah dia sudah cukup puas untuk mendapat di nasional untuk jadi juara umum, ataukah eh, coba keluar nih atau cari tantangan baru atau seperti apa? Aku rasa kita semua kalau ditanya bakal puas atau enggak nggak pernah puas ya kak.
Setuju. pada saat kita sekarang udah udah di titik yang paling atas, misalnya kita punya goal harus menjadi juara umum di GPB, sekarang kita udah dapat, pasti dalam hati dalam pikiran kita kepengen ke yang lain lagi nih. Kalau bicara puas nggak ada puas-puasnya. Untuk saat ini menurut aku peringkat bukan patokan juga, Leo. Kita dapat peringkat pertama bukan patokan bahwasanya kita menjadi yang terbaik pada saat itu, enggak. Itu lebih ke rezeki kita pada tahun itu. Kita nggak tahu kedepannya bakal seperti apa. Jadi menurut aku sampai sekarang dan kedepannya tetap harus kasih target setinggi-tingginya, terus Oke, oke. sesuatu hal yang ya mindset kita beranggapan ya kita belum ada apa-apanya gitu, kita belum coba sesuatu yang baru gitu, ini masih sekelas GPMB. Dari teman-teman beberapa aku dengar juga nyampaikan untuk idenya ke luar negeri, why not, kenapa enggak. Kita bukan bicara masalah kualitas tapi kesempatan sih, aku rasa. Oke. Iya, tapi kesempatan. Band-band yang, minta maaf ya, maksudnya band-band yang mungkin belum seberuntung WTS atau band-band lain yang tidak sebesar WTS atau uh, sebesar band-band yang sudah mengikuti GPMB, mereka sudah ke luar negeri gitu. Bukan pantas atau tidak pantas, tapi lebih ke kesempatan. Sekarang WPS menurut aku sudah banyak kesempatan untuk itu gitu. Kesempatannya udah ada, tinggal kita lebih ke realistis aja. Apakah tahun depan rezekinya atau tahun selanjutnya atau tahun ini, kita nggak tahu gitu. Menurut aku nggak ada kepuasan untuk prestasi Kak Leo. Jadi kedepannya WPS ini belum ada apa-apanya, justru pada saat kita mendapatkan peringkat di GPMB ini jalan baru. Ini jalan baru buat kita. Kedepannya bagaimana, apakah kita puas di situ? Kalau kita puas ya kita siap dengan keadaan yang nggak baik-baik aja. Tapi dengan kondisi kita yang sekarang, WPS sekarang, kita ada motivasi baru untuk ya seperti yang kita dengar lah, mempertahankan itu lebih susah gitu. Betul. Pertahankan itu lebih susah. Terus dari apa yang kita capai ini, kita punya goals yang lebih tinggi lagi apa? Sekarang sudah tercapai belum? Kalau belum tercapai ya jangan ngebahas soal puas atau enggak, udah pasti kita nggak puas. WPS mulai start baru menurut aku pada saat sudah mencapai prestasi yang sekarang. Iya. Intinya mau tetap di dalam negeri atau di luar negeri tetap, tapi MBWPS terus tetap harus menaikkan level, menaikkan tantangannya, kayak gitu ya. Benar. Mau Jadi di luar negeri, mau di dalam negeri, benar. Grade-nya harus tetap dipertahankan. Misalnya sekarang WPS levelnya 10, ya kalau bisa level 20, level 30 minimal ya tidak menurun lagi. Itu konsistensi itu sih yang harus dipegang. Terima kasih buat ngobrol-ngobrolnya Mas Bayu ya. Semoga saran-saran yang Mas Bayu sampaikan hari ini bisa membawa MBWPS untuk naik level ke depannya. Sukses buat Mas Bayu, sehat-sehat ke depannya, dan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dadah Mas Bayu.